mungkin ada sedikit lagi perkenalan dari saya buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Madi Putra Aditya Pradana. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Jakarta, angkatan 2011. Saya lulus kelas 1 itu di tahun 2015, dan saya sempat melanjutkan S2 di UPN juga, di kampus kita, pada tahun 2016 dan lulus tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, buat teman-teman semua, saya akan bahas memberikan edukasi mengenai peran mahasiswa sebagai pelaksana bantuan hukum. Seperti itu. Sampai sejauh ini, kedengeran kan suaranya? Kedengeran, Bang. Kedengeran ya? Iya, Bang. Oke. Teknisnya, kalian sudah dapat slide-nya yang terpampang di Zoom. Saya akan jelaskan di sini mengenai peran mahasiswa sebagai pelaksana bantuan hukum. Nanti setelah di akhir nanti akan memberikan sedikit mungkin pengalaman saya berada di Fakultas Hukum UPN dan juga menimba ilmu ataupun mengabdi di LKBH FH UPNFJ. Seperti itu, dan berikut nanti mungkin ada sesi diskusi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan saya jawab secara bergantian, gitu ya. Jadi di sini apa sih bantuan hukum itu apa? Jadi bantuan hukum itu adalah kalau dalam konteks di LKBH sendiri, kita pacuannya itu di LKBH FH UPNFJ. Itu pacuan kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangunan Nasional Veteran Jakarta. Seperti itu. Jadi bantuan hukum di sini itu apa sih? Bantuan hukum di sini adalah memberikan bantuan hukum, memberikan pertolongan dari segi hukum, entah itu pendampingan, entah itu berupa pendapat hukum, gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum sendiri. Nah, seperti itu. Dan apa saja sih siapa saja yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum? Itu. Nah, salah satunya itu adalah lembaga bantuan hukum sendiri. Nah, selain itu ada juga pengacara, dosen, mahasiswa, itu. Nah, bantuan hukum itu diatur di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 itu dijelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 16 itu secara generalisnya, sedangkan Peraturan Menteri Kemenham itu adalah spesialisnya terkait LKBH sendiri. Seperti itu. Nah, di sini materi yang kalian lihat ini sebagai acuan atau referensi kalian. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan terkait sebenarnya teknisnya seperti apa sih. Normatifnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, saya akan menjelaskan secara teknisnya. Ini prakteknya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk di UPN sendiri, mahasiswa itu memberikan peran melakukan pemberian manfaat UPNFJ, itu di mana LKBH kita itu yang pertama sudah berbadan hukum, yang kedua itu sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kebetulan untuk di tahun periode 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 41 organisasi bantuan hukum gitu di Jakarta. Gitu. Nah, di mana semuanya itu terkait dengan pemberian bantuan hukum itu tersebar di wilayah Jakarta. Gitu. Dan akreditasi itu ada yang akreditasi A, B, dan C. Dan semua itu dapat anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN anggarannya, dan sebagai pelaksana fasilitator di mana hubungan OBH oleh Kanwil DKI. Gitu, di mana Kanwil DKI berperan sebagai penghubung antara BPHN yang punya anggaran dengan para bantuan hukum sebagai runner di bawah yang memberikan gitu. Kemudian hukum. Nah, ini semua secara cuma-cuma. Dari mulai sih dan litigasi itu pendapat hukum bisa dalam bentuk akte fundading, bisa dalam bentuk negosiasi, juga kita memberikan penyuluhan hukum salah satunya. Nah, untuk litigasi pidana itu. Nah, pidana ini mayoritas ditangani di LKBH FH UPNFJ itu
hampir 80% perkara untuk periode dari Januari sampai dengan sebelum wabah Covid ini melanda, 80% itu pasti narkotika. 80% narkotika, sisanya perkara pencurian, perkara pembunuhan, terus perkara korupsi, TPPU, ITE, dan lain-lain seperti itu. Ada mahasiswa sendiri itu dalam konteksnya di sini memberikan bantuan hukum itu yang paling penting itu yang dibutuhkan itu adalah kesadaran. Gitu. Saya selalu beranggapan kalau LKBH itu terutama di UPN itu tidak terlalu mengedepankan nama intelektual. Yang terpenting adalah mahasiswa tersebut punya kesadaran. Untuk apa? Memberikan bantuan hukum gitu loh. Karena bantuan hukum itu harus diberikan melalui hati kita sendiri yang emang senang untuk berbagi, yang memang senang untuk memberi gitu. Karena emang kasus rata-rata yang masuk ke LKBH itu semuanya itu pro deo, pro bono seperti itu. Tanpa ada pungutan biaya, karena biaya kita melakukan pendampingan, nah itu kita mewakili di pengadilan seperti itu, semua itu di-cover oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu untuk LKBH PNFJ sendiri. Seperti itu. Nah, untuk di LKBH sendiri itu mayoritas itu kita litigasi pidana. Nah, kita itu sudah punya MOU khusus antara LKBH PNFJ dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, MOU itu sendiri sudah berlaku sejak di tahun 2012. Seperti itu. Jadi LKBH kita itu berdiri di tahun 2009, sempat menjalani periode di mana waktu itu pimpinan tertinggi direktur itu dipegang oleh dekan kita sendiri, yaitu Pak Dr. Jamhari Hamzah. Kalau kalian mungkin ada beberapa yang masih sampai sekarang detik ini masih sempat jajan sama beliau. Nah, beliau itu adalah salah satu pelopor akhirnya LKBH PNFJ. Gitu. Dan setelah beliau sudah tidak menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum, sempat masa kepemimpinan LKBH itu dipimpin oleh Pak Soherman gitu. Dosen kalian juga saat ini, dan sekarang pemimpin LKBH dipegang oleh Heru Sugiono, Pak Heru Sugiono, seperti itu. Nah, LKBH ini kita ini udah terdaftar di Kemenkumham di tahun 2012 untuk sekarang sampai dengan tahun 2020. Dari tahun 2012 LKBH itu kita itu terakreditasi, dan setiap 3 tahun sekali itu ada namanya verifikasi untuk penaikan dari LKBH yang akreditasi C jadi B jadi A, seperti itu. Dan untuk saat ini LKBH kita itu ada di akreditasi B, seperti itu buat teman-teman semua, buat info. Nah, di sini bagaimana sih mahasiswa dapat memberikan kontribusi bantuan hukum? Yang salah satunya adalah masuk ke LKBH. Itu. Nah, di LKBH sendiri itu juga di Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 itu di pasal 9 itu ada namanya pararegal. Nah, pararegal itu di situ sudah tercantum sendiri. Siapa saja sih gitu yang bisa menjadi pararegal? Salah satunya adalah mahasiswa. Nah, bantuan apa sih yang bisa diberikan oleh mahasiswa? Nah, bantuan yang bisa diberikan oleh mahasiswa yaitu adalah melakukan pendampingan hukum. Untuk sebenarnya kalau pendampingan hukum itu bisa di luar dari dalam pengadilan. Nah, di dalam pengadilan, nah biasanya itu normatifnya itu seseorang melakukan pendampingan terhadap terdakwa atau terhadap kliennya itu harus memiliki lisensi seperti itu. Contohnya lisensi kayak advokat dari KAI gitu loh. Tapi dalam konteksnya di sini LKBH yang sudah punya MOU dengan pengadilan itu berhak gitu untuk membuat mahasiswanya paralegalnya untuk beracara dalam persidangan. Benar-benar berhadapan langsung dengan jaksa yang sebenarnya, hakim yang sebenarnya, seperti itu. Dengan didampingi tetap oleh pengacara atau advokat yang memang sudah berdedikasi untuk LKBH tersebut. Seperti itu. Nah, untuk di UPN sendiri, untuk tahapan persidangan sendiri, kita biasanya dalam memberikan pendampingan hukum itu ada 2 hal. Yang pertama itu dari konsultasi kita bisa langsung melakukan pendampingan maupun dari penyuluhan. Nah, untuk penyuluhan sendiri di LKBH FH UPNFJ itu kita punya MOU. Betul, untuk tahun lalu kita punya MOU di Rutan Cipinang. Gitu, kita rutin tiap 1 bulan sekali melakukan penyuluhan dari LKBH, biasanya mengajak beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum sendiri, dari berbagai angkatan, kita penyuluhan di hari Rabu minggu kedua. Itu setiap bulan di tahun lalu.
Nah, untuk di tahun ini sendiri, kita sudah bangun MOU dengan Rutan Cipinang, dengan Rutan Salemba, dan juga Rutan Pondok Bambu. Sudah 3 tempat gitu, di mana kita bisa bernaung. Dan untuk pengadilan sendiri, insya Allah untuk program LKBH ke depan, kita punya kerjasama sama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, dari disitulah karena kita sekarang udah nggak cuma stay di satu tempat di Pengadilan Negeri Selatan, kan kita udah membangun kemitraan dengan beberapa organisasi penegak hukum lainnya. Maka di sini butuh juga peran aktif dari mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta untuk khususnya untuk sama-sama buat bantu. Untuk apa sih LKBH ini? Menurut saya itu bisa sebagai ambasador dari fakultas kita gitu. Dulu zaman saya ngejabat, tidak sedikit waktu saya dulu ngejabat BEM fakultas di 2013-2014, itu pertama kalinya LKBH itu punya UKM sendiri. Nah, UKM, kalau kalian tahu UPS, Unit Peradilan Semu, itu pertama kali dibuat di bawah kepemimpinan saya. Gitu. Sama para anggota saya. Waktu itu anggota BEM ada sekitar 27 orang. Nah, akhirnya kita BPS tempatan dengan ulang tahun Fakultas Hukum. Betul. UPN itu berdiri bertepatan dengan ulang tahun Fakultas Hukum, dan setelah UPS itu berdiri, pada akhirnya di sekitar bulan Oktober kita perdana di saat umur UPS kita masih 4 bulan, kita ikut lomba di Trisakti. Gitu. Dan alhamdulillah Tuhan percaya sama kita semua dan kita diberi apresiasi untuk pegang juara sebagai juara 2 ataupun runner up gitu di kompetisi moot court tingkat nasional. Waktu itu temanya money laundering seperti itu. Nah, dasar apa aja sih yang diperlukan gitu loh oleh seorang mahasiswa gitu. Yang pertama, mahasiswa itu harus berpatokan sama undang-undang gitu. Secara normatif mungkin untuk Pak Regal memberikan pendampingan hukum secara litigasi di dalam pengadilan mungkin masih diberi batasan gitu. Tapi selama mahasiswa itu punya kesadaran, mahasiswa itu punya etika ataupun punya kemauan yang tinggi, ya, pasti kan akan mendapatkan suatu pengalaman untuk beracara di pengadilan yang sebenarnya. Nah, untuk sendiri pengalaman saya lagi waktu beracara, waktu dulu saya di LKBH FOPNFJ itu dari tahun 2013. 2013 dari saya mahasiswa sampai sekarang saya sudah S2, saya masih tetap di LKBH. Betul. Jadi awal dulunya banyak bilang kalau mahasiswa itu tidak boleh beracara, mahasiswa itu tidak boleh mendampingi seorang terdakwa pada pengadilan yang sebenarnya. Gitu. Sebenarnya mungkin secara normatifnya iya, tapi di sini hakim ini punya kebijakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendampingi terdakwa, siapa yang tidak, seperti itu. Nah, pengalaman dulu sempat LKBH itu setelah penyuluhan di Rutan Cipinang waktu tahun 2015 setelah saya lulus, itu kita dapat perkara di Jakarta Timur. Gitu. Saya masih ingat banget nama terdakwanya itu Turo alias Bowo, itu kasus pelecehan seksual. Itu di Jakarta Utara. Nah, waktu itu advokat kita itu rata-rata dari dosen. Ada namanya Pak Slamet, ada Pak Dik-Dik, ada Pak Heru, Pak Herman. Nah, kebetulan beliau ini sibuk untuk mengajar. Jadi akhirnya waktu itu kami itu masih sebagai ada yang baru lulus dengan mahasiswa beberapa itu memberanikan diri untuk beracara tanpa mereka, seperti itu. Nah, sempat ada terkendala di waktu di PN Jakarta Utara, kita sempat berdebat sama jaksa karena waktu pembacaan dakwaan dan kita menyerahkan surat kuasa, jaksa itu tidak memberikan kewenangan kita untuk mendampingi klien karena apa, dianggap kita tidak cakap hukum gitu loh. Karena kita belum punya lisensi, dianggap kita tidak bisa beracara di pengadilan seperti itu. Tapi pada akhirnya dengan etika yang saya sampaikan waktu penyerahan surat kuasa yang sudah dilegis, izin majelis hakim sebelumnya, mohon maaf, saya sebagai asosiat di LKBH UPN FJ, kebetulan senior saya yang advokat berhalangan hadir, saya datang ke sini untuk menggantikan posisi senior saya, dan mohon kebijakan majelis untuk saya tetap mendampingi klien kami yang memang benar-benar membutuhkan pendampingan hukum, entah itu secara aktif maupun pasif gitu. Nah, dari situ alhamdulillahnya waktu saya menyampaikan itu mungkin diterima oleh majelis hakim. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk tetap mendampingi klien saya, di mana tanda tangan tersebut dilakukan di rutan, dan tapi hanya sebatas mendampingi. Jadi saya tidak boleh aktif di persidangan, gitu. Tidak boleh memberikan statement apapun.
seperti itu. Itu pertama kalinya di Jakarta Utara, dan berikutnya sidang berikutnya, nah, mungkin karena majelis hakim melihat kita orang yang baru mau belajar untuk menjadi seorang profesional, akhirnya sempat waktu pemeriksaan saksi diberikan kesempatan untuk bertanya seperti itu. Untuk apa? Untuk mengasah intuisi di bidang hukum kita, yaitu untuk terutama untuk pembelaan gitu, untuk pembelaan terdakwa seperti itu untuk semua. Nah, jadi yang terpenting ketika mahasiswa ingin memberikan pendampingan hukum, satu hal yang harus kalian pahami adalah kalian harus tahu dasar hukum ketika kalian melakukan pendampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus punya kesadaran yang tinggi. Sebenarnya kalian memberikan bantuan itu untuk apa? Gitu loh. Kalau saya punya satu prinsip, kalau saya memberikan bantuan dengan satu dasar gitu. Kalau saya mempermudah hidup orang lain, insya Allah Tuhan pasti mempermudah hidup saya. Itu kuncinya, yang pertama gitu. Karena nggak semua, banyak orang pintar, banyak mahasiswa yang pintar, banyak mahasiswa punya intelektual, tapi dia nggak punya nggak punya kemauan untuk berbagi ataupun memberikan suatu hal yang lebih dari orang lain. Sederhana kok, dengan kita contoh memberikan advice ke seseorang, ada yang konsultasi, kita mungkin bodoh gitu, kita tidak punya kemampuan. Pak, saya mau bercerai gitu loh. Saya mengalami kekerasan oleh suami saya gitu. Hal-hal seperti itu aja, ketika seorang mahasiswa bisa menenangkan klien yang seperti itu aja tanpa dia memberikan intelektual, atau ibu saya seperti ini di pengadilan, ibu seharusnya seperti ini, upaya hukum yang ibu bisa lakukan seperti ini, tanpa harus sejauh itu dengan intelektual kalian, dengan kan bisa menenangkan dia saja ketika dia mengalami masalah, itu adalah menurut saya suatu kesadaran, satu kemauan kalian gitu. Dan satu, ya kalau untuk mahasiswa ada tridharma perguruan tinggi pengabdian masyarakat, itu salah satunya seperti itu. Hal kecil sih gitu. Kalau ada orang bercerai, kalau kalian pusing, banyak mahasiswa mungkin pusing, aduh gimana nih kalau ada orang cerai, konsultasi seperti apa? Ada dua mungkin yang bisa menjadi acuan. Perceraian itu bukan jalan satu-satunya, gitu loh. Ya kan? Bukan jalan terbaik terhadap suatu hubungan pernikahan. Tapi tantangan keduanya adalah perceraian itu bisa jadi awal mulanya cinta yang baru yang lebih baik itu hadir. Nah, itu harus kalian pahami. Jadi ada dua stigma sebenarnya. Sebenarnya stigma itu bisa kita pakai tergantung kondisi sosiologis dari klien kita sendiri. Gitu. Jadi kalian sebagai asosiat, paralegal, ataupun nanti advokat sendiri, sebenarnya tugasnya nggak cuma memberikan upaya hukum atau memberikan intelektual kalian seperti apa sih gitu loh. Langkah-langkah yang harus mereka lakukan nanti ke depannya gitu. Tapi lebih dari itu, kalian juga memposisikan diri kalian sebagai psikolog, di mana kalian bisa membuat tenang klien kalian. Karena ketika kalian tenang, kalian akan bisa lebih mudah mengarahkan mereka. Untuk apa? Untuk melakukan suatu langkah hukum yang dimana keputusan langkah hukum itu diambil tidak berdasarkan dari emosional yang ada gitu loh. Jadi di mana mereka lebih tenang, akhirnya mereka lebih bisa berpikir jernih, dan akhirnya mungkin kalau ketika kasusnya perceraian, mereka masih ingat, oh ya, berarti kalau emang perceraian ini masih bisa redam, tidak harus benar-benar ke jalur perpisahan, masih bisa diperbaiki. Berarti kita sebagai pendamping mereka bukan untuk menjadi pengacara mereka di pengadilan agama ataupun yang non-muslim di negeri gitu loh, tapi lebih untuk mengadakan pertemuan dengan pihak pasangannya seperti itu, untuk menjadi mediator gitu. Karena upaya hukum secara alternatif ya, melalui entah itu mediasi, di mana acuannya itu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian alternatif, itu patut diupayakan. Itu kalau di pengadilan anak diversi, itu tetap yang pertama harus diupayakan seperti itu. Jadi kita jangan sampai upaya hukum, orang yang salah dipenjara, karena tidak semua orang yang salah itu benar-benar bersalah. Itu harus kalian semua pahami. Contoh kasus dulu 2018 ada seorang buruh bawa motor di Cilandak. Kalau kalian dekat rumahnya dekat UPN dari Cilandak, itu dekat Cilandak di Transmart itu, jam 4 pagi itu ada jam 4 pagi itu ada seorang pengendara motor laki-laki nabrak ibu-ibu yang lagi nyebrang gitu. Nah, karena posisinya waktu rekonstruksi itu penerangan di sana juga tidak terlalu bagus gitu loh, untuk pencahayaan itu tidak terlalu bagus gitu loh. Jadi akhirnya ya, nah yang namanya udah musibah,
pengendara motor tersebut, yang laki-laki tersebut menabrak ibu-ibu tersebut, dan akhirnya ibu-ibu tersebut meninggal dunia gitu. Tapi meninggal di rumah sakit waktu itu. Tapi tetap dalam hukum itu normatifnya seseorang yang lalai dan menyebabkan kematian ya patut untuk dipidana. Akhirnya tetap kasus itu berlanjut ke pidana, dan kebetulan saya sendiri sebagai advokat pendamping dari klien tersebut gitu. Nah, kebetulan sekarang klien tersebut udah bebas karena program dari pemerintah yang kemarin asimilasi ya, atau program yang kemarin karena COVID itu, nah sudah bebas. Jadi waktu itu putusannya itu 4 tahun, dituntut maksimal 6 tahun, seperti itu. Waktu saya mendamping itu saya belum sebagai pengacara waktu itu, karena kebetulan saya belum sumpah advokat gitu. Saya masih sebagai asosiat waktu di LKBH FH UPNFJ. Jadi walaupun dia tidak sepenuhnya salah gitu loh, hal tersebut musibah, yang namanya hukum itu akan tetap menjerat gitu para pelakunya gitu loh. Karena dengan tidak perlu kejadian tersebut terjadi, dengan ada baru niatan aja, sesimpel itu, semudah kalian punya pulpen, ketika kalian punya pulpen, teman kalian ngambil tanpa bilang ke kalian, nah gitu. Contoh di sini Putra gitu, Putra punya pulpen, saya ambil tapi tanpa bilang ke dia. Mana unsur gitu loh, unsur tindak pidana itu udah terpenuhi gitu loh. Dimana unsur pencurian itu sudah terpenuhi, di mana barang siapa dengan sengaja tanpa pemiliknya mengambil ataupun memindahkan barang milik orang lain. Sesederhana itu loh. Di hubungan pertama pasti kalian sering deh, entah kalian rokok koreknya diambil tanpa bilang segala macam. Itu sederhana sebenarnya, tapi itu sudah sudah masuk ke unsur-unsur tersebut gitu loh. Unsur pidana itu sudah terpenuhi seperti itu. Oke. Nah, di sini di slide ya ada pendapat dari Supriyadi Siregar, di mana mahasiswa dapat mengambil peran dalam pelaksanaan bantuan hukum. Gitu. Mahasiswa adalah penggerak utama pelaksanaan bantuan hukum ya, sebagai pendamping seorang advokat. Gitu. Karena advokat itu lebih melakukan suatu pendampingan ataupun legal service di dalam pengadilan. Sedangkan asosiat atau paralegal itu diberikan kewenangan untuk membantu dari advokat tersebut sebagai pendamping untuk case-case di luar pengadilan. Seperti itu. Jadi terakhir teman-teman dari saya, sebagai seorang mahasiswa dalam menjalankan peran dan fungsikan sebagai mahasiswa, terutama tidak perguruan tinggi di poin ketiga tentang pengabdian masyarakat, banyak hal sih, banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Karena implementasi itu sederhana, hukum itu sebenarnya sederhana, nggak usah jauh-jauh kalian demo dulu di Senayan, nggak perlu terlalu jauh lagi di Senayan gitu. Dengan kalian contoh menaati peraturan, dengan kalian tidak boleh kita punya rambut panjang seperti itu, kita harus pakai kemeja. Dulu zaman saya tuh wajib kemeja, wajib. Kita nggak pakai kemeja, nggak mungkin kita bisa masuk kelas seperti itu. Terus dengan membuang sampah pada tempatnya, itu kan juga norma yang berlaku. Hukum itu kan berdasarkan dari norma. Sebenarnya sesederhana itu hukum yang harus kalian pahami. Itu jadi jangan terlalu tinggi ketika kalian ada masalah besar, terus kalian berangkat tiba-tiba ke ikut aksi ke DPR segala macam. Nah, hukum itu sederhana sih kalau kalian ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Mungkin sekian dari saya. Lanjut dari saya bersilakan ke moderator Putra untuk memberikan sesi diskus kalian untuk 3 pertanyaan yang masuk, nanti akan saya jawab. Gitu. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Mas Adit terkait peran mahasiswa sebagai pelaksana bantuan hukum. Oke. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, dari kalian semua ada yang mau bertanya atau enggak? Kita buka sesi tanya jawab, atau mau tanya-tanya tentang kegiatan di LBH seperti apa dan lain-lain, terkait case di LBH seperti apa, boleh ditanyakan. Selamat datang juga ke senior advokat Mas Kunto. Ya, silakan. Silakan. Siapa tadi yang mau nanya? Mau nanya, Kak? Iya, satu-satu. Ya, Khalif Akmal. Saya Khalif Akmal dari Angkatan 18, ingin bertanya. Kan di masyarakat itu ada mindset bilang seperti ini, Kak.
advokat ini sebenarnya mereka seringkali membantu orang yang jelas-jelas salah. Kalau persepsi masyarakat sering begitu tuh. Kayak menganggap kita itu menolong orang yang salah, seperti orang yang jelas melakukan pembunuhan ataupun emang dia jelas melakukan kayak narkoba dan sebagainya. Nah, kalau dari pandang kakak terhadap opini masyarakat yang seperti itu bagaimana sih? Itu karena sering sekali kayak muncul di tengah masyarakat seperti itu. Bertanya Oke. pernyataan-pernyataan demikian. Oke, siap. Langsung dijawab ya. Langsung bisa dijawab, Mas Made. Iya, terima Siapa? kasih. Khalif Akmal. Alif Akmal. Akmal. Siapa? Akmal. Iya. Oh, Khalif Akmal. Oke, Akmal tadi statement dari masyarakat. Nah, tujuan hukum, kalian pasti tahu semua ya, tujuan hukum adalah Iya. keadilan. Benar nggak? Tapi keadilannya seperti apa sih? Gitu. Apakah keadilan ideal itu bisa tercapai? Gitu. Jawaban saya, kalau dalam kita sendiri, kalau kita bilang kalau keadilan yang ideal itu tidak akan pernah tercapai, masalahnya tidak ada yang tidak mungkin, benar nggak? Jadi keadilan ideal masih mungkin tercapai. Mungkin saya bilang keadilan ideal itu sulit tercapai seperti itu. Jadi keadilan yang seperti apa sih yang bisa tercapai gitu loh. Ya keadilan yang bisa tercapai itu adalah keadilan yang dimana pandangan mayoritas masyarakat terhadap suatu peristiwa, suatu masalah, suatu case itu gitu loh, sama gitu loh. Jadi ketika ada mayoritas pasti ada minoritas seperti itu. Ketika ada yang anggap orang ini salah, berarti ada yang anggap orang ini benar, ya kan? Gitu. Contoh kasusnya Ahok. Itu jadi polemik banget waktu pilkada kemarin gitu. Ahok dinyatakan bersalah, tapi tetap banyak orang yang mendukung dan menyatakan dia itu nggak bersalah gitu. Ini permainan politik di mana dia harus disalahkan. Ya sah saja gitu. Tapi ketika pandangan mayoritas itu beranggapannya Ahok salah, ya akan menjadi salah. Sehebat apapun kalian membenarkan, ketika mayoritas maunya dia salah, ya salah. Gitu. Akhirnya minoritas yang ada di belakangnya Ahok yang memberikan support kepada Ahok, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ahok tetap dihukum dan harus menjalani hukumannya. Makanya mayoritas masyarakat menggiring Ahok itu harus dihukum seperti itu. Karena kalau tidak dihukum akan menjadi gejolak yang lebih besar lagi daripada hal tersebut. Gitu. Jadi statement itu gitu loh. Kenapa advokat harus membantu dan dinilai membantu orang-orang yang salah? Ya sebenarnya kita tidak akan pernah tahu orang itu sepenuhnya bersalah atau tidak. Contoh kayak tadi yang saya berikan case, kalau saya pernah bantu orang itu waktu saya sebelum jadi advokat, dia pengendara motor jam 4